Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semangat pagi selalu untuk sahabat leader dimanapun Anda berada. Baiklah, kali ini saya akan sharing tentang materi yang baru saja saya sharingkan di webinar pada hari ini bersama sahabat Genbi, Generasi Baru Indonesia, chapter Purwokerto, teman-teman penerima beasiswa Bank Indonesia yang ada di Purwokerto. Hari ini saya sharing tentang spirit organisasi. Bagaimana organisasi harus memiliki sebuah spirit yang itu menjadi sebuah syarat wajib dan mutlak adanya, lahirnya, munculnya organisasi. Organisasi muncul kira-kira harus dengan apa, rekan sahabat leader semuanya? Apakah harus dengan adanya interaksi secara langsung? Apakah harus dengan jumlah orang yang banyak? Apakah harus dengan dana yang juga mumpuni? Apa harus dengan skill yang sudah tinggi? Apakah harus dengan kepentingan yang sama? Atau justru itu tidak berarti? Kita akan coba gali satu persatu apa sebenarnya yang menjadi spirit inti ruh dari organisasi dan yang akan bisa membuat organisasi bisa terbentuk, bisa terciptakan. Saya selama 10 tahun mendirikan beberapa organisasi dan juga gerakan di Kabupaten Banyumas. Dan dari pengalaman saya selama bertahun-tahun di organisasi, saya menemukan ada beberapa poin inti wajib. Saya akan ulas satu persatu. Yang pertama tadi saya sampaikan. Pertama, interaksi secara langsung. Ternyata ini bukanlah spirit organisasi yang paling inti. Kenapa? Karena saya pernah membuat sebuah organisasi komunitas berbasis online dengan jumlah anggota ratusan orang dan pengurus puluhan. Namun kami belum pernah berinteraksi secara langsung sampai hari ini. Organisasi bernama Agen Lawan Corona, ALC, yang bergerak di dunia sosial media dalam rangka untuk memberikan edukasi positif melawan berita hoaks yang muncul sejak pandemi tahun 2020 kemarin. Kami lahir tepat dengan PSBB di bulan Maret 2020. Kebetulan saya yang menciptakan bersama rekan saya Andi. Kita membuat gerakan bagaimana agar mahasiswa, pemuda, dan teman-teman pelajar yang sudah banyak waktunya di rumah, mereka main HP, mereka bisa memiliki gerakan positif yang juga bermanfaat untuk masyarakat. Akhirnya kita ciptakan ALC, kita berbasis online dengan grup WhatsApp kita yang mencapai 5 pada kala itu. Kemudian anggotanya bebas dari kalangan manapun, dari Sabang sampai Merauke kita ada. Dan yang menarik, kita tidak pernah berinteraksi secara langsung para pengurus maupun anggotanya sampai hari ini. Artinya interaksi secara langsung ternyata bukan hal yang urgent menjadi inti dari organisasi. Yang kedua, apakah harus dengan kepentingan yang sama? Saya sharingkan pengalaman saya pada saat saya kuliah dulu di kampus saya di Institut Agama Islam Negeri Purwokerto. Ketika saya menjabat terpilih menjadi wakil presiden mahasiswa bersama rekan saya, sahabat saya, guru saya, Mas Lutfi, yang beliau sebagai presiden mahasiswa, kita menciptakan sebuah organisasi DEMA yang ternyata anggotanya memiliki kepentingan yang berbeda-beda. Memang sengaja kita cari anggota dari berbagai elemen, pengurus dari berbagai lintas organisasi, agar bisa mewakili setiap organisasi yang ada di kampus. Mulai dari organisasi ekstra kampus yang juga terdiri dari banyak organisasi, ada PMII, HMI, dan sebagainya, ada organisasi UKM, mulai dari pramuka, olahraga, dan sebagainya, ada juga organisasi yang lahir dari lembaga kemahasiswaan, HMJ, BEM, dan sebagainya. Kita ambil satu persatu yang saya rasa setiap perwakilan ini memiliki kapasitas kepentingan yang berbeda-beda. Namun kita bisa berjalan bersama dalam satu rumah meskipun tetap juga ada konflik-konflik yang terjadi. Intinya kepentingan yang sama bukanlah spirit inti utama syarat mutlak organisasi ada. Apakah jumlah anggota? Jumlah anggota banyak mementingkan syarat wajib organisasi? Ternyata juga tidak, rekan sekalian.
Saya pernah membuat sebuah organisasi di tahun 2014 bernama Bank Sampah Rakyat Purwokerto dengan jumlah pengurus hanya 3 orang saja, rekan-rekan. Dengan 3 orang ini kita bergerak, berproses, kita mengajak rekan-rekan yang lain untuk menjadi mitra kami, menjadi nasabah kami, dan alhamdulillah berjalan. Hanya digerakkan oleh 3 orang saja. Dan lagi-lagi jumlah ternyata bukan spirit organisasi. Apa ya? Skill kah? Apakah harus dengan memiliki kemampuan yang khusus, pengetahuan yang mumpuni, keterampilan yang memadai? Ternyata tidak juga. Saya pernah ikut aktif diajak langsung oleh salah satu sutradara yang memang sudah memiliki banyak pengalaman, Abang Umang atau Mas Umar Hadi. Beliau memiliki proyek pembuatan film Tausiah Cinta, lalu mengajak saya dan rekan-rekan saya yang lain juga di Purwokerto untuk ikut dalam pemutaran sampai promosi tentang film itu. Beberapa rekan saya juga bahkan ada yang terlibat dalam produksi pembuatan film itu. Dan kami sama sekali tidak memiliki skill tentang perfilman. Apa itu director, sutradara, apa itu lighting dan sebagainya. Namun kita terlibat dalam proses di dalamnya. Artinya bukanlah syarat utama organisasi terbentuk harus memiliki skill yang khusus. Dan ini kita coret. Apalagi yang kira-kira menjadi inti organisasi? Dana. Uangkah? Apakah organisasi terbentuk harus memiliki uang? Saya tahun 2016 membentuk sebuah organisasi yang sebenarnya berawal dari sebuah gerakan biasa, namun karena berkembang terus, kita menciptakan organisasi dengan struktural bernama Urup Project. Urup Project ini murni kita lahirkan dari nol, tanpa ada dana sama sekali. Kita hanya bermodalkan inspirasi untuk bisa menebarkan kebaikan seluas-luasnya. Lahirlah Urup Project, organisasi yang kita tidak memerlukan dana untuk menciptakan Urup Project. Sebenarnya apa yang dibutuhkan untuk bisa menciptakan organisasi dan menjadi spirit organisasi inti agar organisasi bisa terlahirkan adalah udara yang ada di sekitar kita. Kita hidup tidak pernah lepas dari yang namanya oksigen. Kita bernafas dengan oksigen, bahkan ketika kita tidur pun kita menggunakan oksigen. Jika oksigen tidak ada, maka kita tentu tidak akan bisa bernafas dan melangsungkan kehidupan kita. Pun dengan organisasi, oksigen dalam skala rumus kimianya dituliskan O2, rekan-rekan sekalian. Organisasi ini juga memiliki spirit yang sama, O2. O yang pertama adalah orang. Organisasi wajib mutlak harus ada orangnya, minimal 2 orang. Kenapa saya tuliskan 2 orang? Karena saya sendiri pernah punya organisasi hanya beranggotakan 2 orang, dan sekarang bertambah 1 orang jadi 3 orang. Organisasi ini biasanya dinamakan organisasi terkecil yang ada di dunia, bernama keluarga. Orang-orang yang ada di dalam organisasi ini tidak harus banyak, tidak harus memiliki skill, tidak harus memiliki kepentingan yang sama juga. Yang penting harus ada orangnya terlebih dahulu, minimal 2. Nah, kemudian O yang kedua, yang juga menjadi syarat mutlak adalah omongan. Omongan ini istilah bahasa yang tidak formal, namun formalnya kita artikan sebagai komunikasi, rekan-rekan semuanya. Wajib harus ada komunikasi. Tidak mungkin bisa menciptakan sebuah organisasi tanpa adanya komunikasi. Komunikasi tidak harus berinteraksi secara langsung, namun bisa secara online atau virtual. Komunikasi ini juga yang akan membuat sebuah obrolan antar orang untuk bisa menciptakan sebuah tujuan. Karena organisasi adalah kumpulan orang-orang yang bekerja sama untuk mencapai tujuan yang sama. Bagaimana agar bisa bekerja sama? Bagaimana agar bisa mencapai tujuan yang sama? Harus ada omongan atau komunikasi. Dengan oksigen, dengan O2, dengan omongan, dengan orang, kita bisa melahirkan organisasi. Apapun organisasinya. Sekarang
giliran kamu menciptakan organisasi kamu, buatlah organisasi yang bermanfaat, gerakan sekitarmu, dan jadilah penggerak bagi lingkungan di sekitarmu. Salam dari saya, teruslah bergerak menginspirasi untuk Indonesia lebih baik. Salam leader.